Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Al-Fikri, NIM 17101104, Prodi AP Karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pematangan demokrasi dan sistem politik Indonesia, kendala pelembagaan dan kepemimpinan. Oke, saya akan langsung ke pembahasannya. Permasalahan di sepanjang 70 tahun Indonesia merdeka. Setelah 14 tahun mencoba praktik demokrasi parlementer secara liberal, dan setelah 38 tahun diperintah oleh dua pengusaha otoriter berdasar sistem politik semi-presidensial, barulah Indonesia berkesempatan secara sadar dan leluasa untuk menerapkan dan mengembangkan demokrasi presidensial. Setelah 11 tahun berlangsung secara relatif konsisten, 2014 sampai 2015, ternyata eksperimen besar sistem pengelolaan negara, statecraft, yang ketiga itu memberikan hasil terbaik yang prospektif berupa kemajuan demokrasi dan politik beserta sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif. Argumennya adalah satu, sekalipun masih ada berbagai kelemahan, dunia mengakui Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar kelima, dengan masyarakat yang berstruktur majemuk dan mayoritas beragama Islam, tapi sukses menjalankan transformasi demokrasi. Dua, kehidupan masyarakat dan negara relatif terstabil secara rasional dan politik serta ekonomi. Tiga, sekalipun tertinggal dari kemajuan pembangunan di bawah sistem otoriter Orde Baru atau Orba. Namun sistem demokrasi presidensialisme berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto sebesar 5-6% per tahun. Dan 4, sehingga berhasil memperbaharui struktur masyarakat dengan memfasilitasi pertumbuhan kelas menengah baru sampai melebihi 50% populasi. Tapi mengingat besarnya kekuatan potensi geostrategik dan sumber daya alam atau SDA, serta sumber daya manusia SDM Indonesia, yang siap menjauh dimanfaatkan untuk melanggengkan dan mewujudkan mimpi besar Indonesia menjadi suatu negara besar dan kuat serta diperhitungkan dunia, maka harus diakui bahwa capaian historis pengelolaan negara terbaik dimaksudkan masih jauh dari memadai. Apalagi bila diingat bahwa capaian hasil tanggung yang telah dibayar dengan aneka pengorbanan itu masih dibayangi oleh pendaman ancaman instabilitas dan kemerdekaan atau malah kemunduran dan kegagalan negara. Di antara berbagai perspektif para ahli tentang perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti visi perkembangan nilai budaya, benda, Geertz Anderson, struktural, Mortimer Robinson Winter, institusi, Deleuze Huntington, dan pengelolaan atau proses bernegara, Pett dan Ahn. Maka pendekatan institusionalisasi dan kepemimpinan atau pengelolaan ditengarai sebagai lebih menguatkan pemahaman kendala dan lebih menegaskan prospek demokratisasi dan sistem politik Indonesia. Argumen pentingnya justru karena demokrasi dan sistem politik belum terlembagakan secara memadai, apalagi secara optimal atau efektif. Sehingga kepentingan personal dan golongan penguasa bersama penyelenggara negara masih lebih menentukan substansi dan pelaksanaan kebijakan publik dibandingkan dengan kehendak masyarakat atau rakyat. Kajian atas keterkaitan pelembagaan, ketiga aspek utama sistem kekuasaan negara bangsa Indonesia dalam kesempatan ini dilakukan dengan mengandalkan penggalan sejarah dan himpunan fakta tentang masa awal kemerdekaan,
dan era reformasi. Metode perbandingan sejarah terfokus seperti itu dijadikan pilihan, karena daya eksplanasinya yang kuat dan relevansi substansinya yang tinggi. Bagi upaya memahami hakikat, capaian, dan ketepatan arah perkembangan demokrasi dan sistem politik di Indonesia, dalam konteks dinamika masyarakat Indonesia dan kehidupan makro global. Dalam pada itu, sejarah kematian demokrasi di bawah kesuksesan era revolusioner dan pembangunan Indonesia dimanfaatkan sebagai pembanding dan selaku sumber inspirasi bagi menyusun argumen tentang arah perkembangan demokrasi dan sistem politik dimaksudkan. Jatuh bangun demokrasi secara fungsional. Demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik atau good society, sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur atau fairness, bebas merdeka, liberty, adil, justice, persamaan, equality, persaudaraan, brotherhood, dan berbagai hak individu serta sosial adalah perangkat nilai dasar demokrasi yang berakar kepada filsafat Yunani kuno dan kemudian dihidupkan dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam revolusi Prancis sampai Amerika Serikat, untuk kemudian dinyatakan dalam Piagam PBB dan akhirnya dijadikan kerangka bernegara bangsa dalam konstitusi berbagai negara republik demokratis. Demokrasi sebagai interaksi masyarakat dikonstitusikan oleh Dahl 1956 melalui mekanisme inklusiveness partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik, dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan berdasar aturan hukum. Kematian demokrasi, proses lumpuh dan matinya percobaan pertama demokrasi Indonesia, tergambar dalam sejarah perang ideologi dan menyeruak bersama akutnya konflik sosial politik serta kegagalan kebijaksanaan publik. Karena lumpuhnya sistem pemerintahan yang akhirnya bermuara kepada kematian demokrasi liberal. Perang ideologi merupakan gambaran rumit kehidupan intelektual masyarakat yang tercermin dari kompleksitas pertarungan antar para penganut pertautan nilai kehidupan dan visi masa depan. Prosesnya dipahami sebagai perang, karena kecenderungan penganut yang fanatik menjadikannya sukar dikompromikan, hingga berlarut sampai mencapai situasi kalah atau menang total, zero sum game. Suatu kondisi yang sesungguhnya tidak dimungkinkan berdasar substansinya yang abstrak, dan lagi pula berlawanan dengan prinsip demokrasi, yaitu menyelesaikan konflik secara damai dengan menempuh perundingan untuk berkompromi secara adil atau fair. Pelembagaan Sistem Politik Indonesia secara formal. Pelembagaan Sistem Politik Indonesia atau SPI dikenali dari pengaturan tatanan dan alur proses kekuasaan bernegara. Di dalam konstitusi dan peraturan perundangan jabarannya, dan secara informal, SPI tergambar dari jaringan kelompok dan organisasi masyarakat atau ormas, serta organisasi politik orpol yang berpengaruh kepada dan atau dipengaruhi oleh tatanan dan proses formal tersebut.
Ketidakheranan SPI presidensialisme terungkap dari penggunaan komponennya yang minimalis bersama pengabaian komponen maksimalnya, yaitu pemisahan kekuasaan dan check and balance. Sesungguhnya praktek presidensialisme seperti itu bukan saja terbukti prematur, lebih dari itu sekaligus berdampak melumpuhkan demokrasi. Sinkretisasi inovasi demokrasi presidensialisme Amerika Serikat yang mengutamakan prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balance dengan sistem multipartai dan warisan tradisi penusataan kekuasaan oleh penguasa dari era kolonial. Pernah berlangsung di berbagai negara Amerika Latin dan juga Filipina, hingga membiasakannya menjadi pemerintahan presidensialisme minimalis yang otoriter. Dengan konsekuensi, akhirnya harus menghadapi perlawanan dan bahkan pemberontakan oleh rakyatnya sendiri. Jan Gronsholz, 1964, P.G. Casanova, 1970, Pike and Street, 1974, J.M. Malloy, 1977. Sungguh pun begitu, nasib ketidakstabilan dan tidak efektifnya SPI parliamentarianisme dan kediktatoran dua SPI semi presidensialisme yang sudah berlangsung di sepanjang masa pra-reformasi mulai memperlihatkan perubahan ke arah sistem yang demokratis dan stabil, terutama sejak dipraktikannya sistem politik dan pemerintahan demokrasi presidensialisme minimalis berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang materi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.